Oke, langsung aja nih guys. Sejarah Vespa dimulai lebih dari seabad silam, tepatnya 1884. Perusahaan Piaggio didirikan di Genoa, Italia pada tahun 1884 oleh Rinaldo Piaggio. Bisnis Rinaldo dimulai peralatan kapal, tapi di akhir abad, Piaggio juga memproduksi rel kereta, gerbong kereta, bodi truk, mesin dan kereta api. Pada Perang Dunia I, perusahaannya memproduksi pesawat terbang dan kapal laut. Pada tahun 1917, Piaggio membeli pabrik baru di Pisa dan 4 tahun kemudian Rinaldo mengambil alih sebuah pabrik kecil di Pontedera di daerah Tuscany, Italia. Pabrik di Pontedera inilah yang mana menjadi pusat produksi pesawat terbang beserta komponen-komponennya, baling-baling, mesin dan pesawat selama Perang Dunia II. Pada akhir Perang Dunia Kedua, pabrik Piaggio dibom oleh pesawat sekutu. Setelah perang usai, Enrico Piaggio mengambil alih Piaggio dari ayahnya, Rinaldo Piaggio. Pada saat itu perekonomian Italia sangat buruk. Enrico memutuskan untuk mendesain alat transportasi yang murah. Enrico memutuskan untuk fokuskan perhatian perusahaannya pada masalah personal mobility yang dibutuhkan masyarakat Italia. Kemudian bergabung Corradino di Ascanio, insinyur bidang penerbangan yang berbakat yang merancang, mengkonsep dan menerbangkan helikopter modern pertamanya Piaggio. Di Ascanio membuat rancangan yang simpel, ekonomis, nyaman dan juga elegan. Di Ascanio memimpikan sebuah revolusi kendaraan baru dengan mengambil gambaran dari teknologi pesawat terbang. Dia membayangkan sebuah kendaraan yang dibangun dengan sebuah monocoque atau unibody steel chassis. Garpu depan seperti ban mendarat sebuah pesawat yang mana mudah untuk pergantian ban. Hasilnya sebuah desain yang terinspirasi dari pesawat yang sampai saat ini berbeda dengan kendaraan yang lain. Pada tahun 1945, konstruksi alternatif tersebut akhirnya ditemukan. Awalnya memang sebuah konsep sepeda motor berkerangka besi dengan lekuk membulat bagai terowong. Mengejutkan, ternyata bagian starternya dirancang dengan menggunakan komponen bom dan rodanya diambil dari roda pesawat tempur. Guna mengoptimalkan bentuk dan keamanan penggunanya, pabrikan yang kala itu masih terbilang sebagai pemula merancang papan penutup kaki bagian depan. Proyek ini langsung dipimpin oleh Corradino di Ascanio. Karena itu hak paten pun segera dapat mereka kantongi. Hasilnya, muncullah pertama kali produk motor dengan seri MP5. Kendaraan ini berteknologi sederhana tetapi punya bentuk yang amat menarik bagai binatang tawon karena bentuk rangkanya. Namun, karena bentuk penutup pengaman yang bagai papan selancar itu, sejumlah pekerja di pabrik Piaggio pun bahkan mengatakan sebagai motor Paperino sebagai ejekan. Paperino sendiri bermaksud Donald Duck atau Donald Bebek, maka di Ascanio pun akhirnya mendesain bentuk lain. Di Ascanio hanya membutuhkan beberapa hari untuk mengonsep ulang bentuk desain kendaraan dan prototipnya diberi nama MP6. Saat Enrico Piaggio melihat prototip MP6, ia secara tak sengaja berseru, "Sembra una Vespa," terlihat seperti tawon artinya. Akhirnya dari seruan tak sengaja itu diputuskan kendaraan ini dinamakan Vespa atau dalam bahasa Indonesia tawon. Pada April 1946, prototipe MP6 ini mulai diproduksi massal di pabrik Piaggio di Pontedera, Italia. Pada akhir tahun 1949 telah diproduksi 35.000 unit dan dalam 10 tahun telah memproduksi 1 juta unit. Selama tahun 1960 sampai dengan 1970-an, Vespa menjadi simbol dari revolusi gagasan pada waktu itu. Pada saat itu, banyak negara lain yang mencoba membuat produk serupa, tetapi ternyata mereka tak sedikit pun yang mampu menyaingi Piaggio. Di antara pesaing itu adalah Lambretta, Henkel, Zundap, dan NSU. Bagi masyarakat Indonesia, produk Lambretta dan Zundap sempat populer di era 1960-an. Fanatisme terhadap Vespa ternyata muncul akibat ciri dasar bentuk motor ini yang selalu dipertahankan pada setiap produk berikutnya. Bahkan saat mereka terbilang melakukan revolusi bentuk pada produk baru, produk 150 GS kala itu dikenal sebagai Vespa More dan hampir selalu tampil di tiap film tahun 1960-an. Memang kemudi dan lampu sorotnya mulai dibuat menyatu, tetapi secara keseluruhan apalagi bentuk tepongnya benar-benar masih membulat.
Vespa di tanah air sangat dipengaruhi oleh Vespa Kongo. Vespa diberikan sebagai penghargaan oleh pemerintah Indonesia terhadap pasukan penjaga perdamaian Indonesia yang bertugas di Kongo saat itu. Menurut beberapa narasumber, setelah banyak Vespa Kongo berkeliaran di jalanan, mulailah Vespa menjadi salah satu pilihan kendaraan roda 2 di Indonesia. Importir lokal turut mendukung perkembangan Vespa di tanah air. Sampai saat ini sudah puluhan varian Vespa yang mampir di Indonesia. Dari yang paling tua hingga yang paling baru ada di Indonesia. Sampai saat ini Indonesia mungkin masih bisa disebut surganya Vespa. Oke, demikian sejarah singkat tentang perjalanan Vespa. Terima kasih sudah menonton.